Selamat pagi anak-anak kelas 2E yang Ibu Eko sayangi dan Ibu Eko banggakan. Apa kabar hari ini? Baik-baik saja kan? Nah, Bu Eko di sekolah juga baik. Semoga kalian di rumah juga baik, sehat semuanya bersama orang tua ya. Pagi ini Bu Eko akan melanjutkan pembelajaran tema dari tema 3, subtema 1, PB 4, 5, dan 6 ya. Coba kamu buka halaman 36 ya, halaman 36 PB 4 ya. Nah, anak-anakku sekalian, di PB 4 ini kita akan belajar mengenai nilai pecahan uang. Yang kedua, kegiatan sehari-hari. Yang ketiga, sikap terpuji ya. Sekali lagi, marilah kita bersyukur kepada Tuhan bahwa pagi hari ini kita masih diberi kesempatan, kesehatan untuk belajar kembali ya, secara daring. Anak-anakku sekalian, di PB 4 ini kita akan belajar mengenai berbelanja ya, berbelanja. Nah, berbelanja ini biasanya ibu kamu lakukan di pasar, supermarket ya, pasar-pasar tradisional, atau di orang-orang yang berjualan belanja naik sepeda motor keliling itu. Di mana saja boleh ya. Nah, di sini Faris dan Nina sering ikut ibunya berbelanja. Kalian pernah nggak ikut mama berbelanja? Oh, pernah ya. Jadi mereka membantu ibu membawa barang belanjaan. Mereka pergi ke pasar ya, membantu ibunya. Siapa tadi yang membantu ibunya ke pasar? Faris dan Nina ya. Di pasar mereka membeli bermacam-macam barang ya. Mereka sangat senang dan bersyukur karena dapat membantu ibunya. Rasa syukur kepada Tuhan dapat dilakukan dengan melakukan kebaikan ya nak ya, kebaikan. Kamu lihat halaman 36 yang bawah ya. Kegiatan berbelanja bersama ibu. Setiap hari Minggu ya, pagi Nina dan Faris ikut ibu berbelanja. Ibu berbelanja sayuran dan buah. Ibu membeli bayam, wortel, tempe, dan buah jambu merah. Faris membantu ibu membawa keranjang belanja ya. Nina membantu memasukkan belanjaan ke keranjang. Lanjut halaman 37, kamu lihat. Setiap belanjaan harganya berbeda. Ibu selalu menawar harga barang jika terlalu mahal ya. Menawar ya, kan dalam bahasa Jawanya nganyang ya. Berikut ini barang belanjaan ibu ya. Di halaman 37 kamu lihat, satu ikat kangkung harganya Rp1.000. 1 kilogram wortel harganya Rp20.000. 1 kilogram ayam kampung harganya Rp50.000. 1 bungkus tempe Rp2.000. 1 kilogram jambu merah Rp10.000. 1 kilogram daging sapi Rp100.000. Nah, Bu Guru sekarang bertanya, yang paling mahal di antara 6 macam belanjaan ibunya Faris sama Nina, apa yang paling mahal? Daging sapi ya. Yang paling murah? 1 ikat kangkung 1.000 ya, Rp1.000. Perhatikan, ambil pensil, ayo kita menulis barang belanjaan ibu tadi apa saja, kamu tulis di situ ya. Barang belanjaan nomor 1, 1 ikat kangkung, harganya Rp1.000, kamu tulis ya. Yang kedua wortel, ketiga ayam kampung, keempat tempe, kelima jambu merah, yang terakhir
daging sapi. Nah, di situ hanya sampai nomor 5, kamu beri lagi kotak di bawahnya ya untuk daging sapinya. Harganya kamu tulis di kolom sebelahnya. Lanjut halaman 38. Halaman 38 ya, menjawab pertanyaan. Jawablah pertanyaan-pertanyaan di bawah ini sesuai dengan tabel belanja yang kamu buat di atas. Barang apa yang harganya paling murah? Apa tadi sudah disebutkan Bu Eko? Kangkung ya, 1 ikat kangkung. Nomor 2, barang apa yang harganya paling mahal? Ya, 1 kilogram daging sapi ya. Nah, kemudian nomor 3, urutkan barang-barang pada tabel di atas dari yang harganya paling murah. Ayo, yang pertama tadi apa? Paling murah, kangkung. Yang kedua, paling murah lagi, tempe. Yang ketiga, jambu merah. Ya, yang keempat, wortel. Yang kelima, ayam kampung. Yang keenam, daging sapi. Itu kamu urutkan di nomor 3 ya. Jelas ya. Sekarang bawahnya kamu lihat, ini cara membuat jus ya. Pasti kalian sudah tahu caranya di rumah karena mama sering bikin ya. Di situ kita akan membuat jus jambu merah ya. 2 buah jambu, kemudian susu kental manis, gula pasir, air secukupnya, dan es batu juga secukupnya. Itu bahan-bahannya. Kemudian alatnya, blender, pisau, gelas ya. Cara membuatnya kamu lihat di halaman 39 ya. Yang pertama, cuci terlebih dahulu buah-buahan yang telah disediakan ya. Jambu merah dicuci dulu. Yang kedua, setelah dicuci, potong buah jambu beberapa bagian sesuai dengan selera. Yang ketiga, masukkan potongan buah jambu yang telah dipotong tersebut ke dalam blender. Yang keempat, blender potongan-potongan jambu beserta bahan-bahan lainnya jika ada hingga halus. Jadi masukkan jambu merah ke dalam blender, kemudian susunya, kemudian gula pasir ya. Tuangkan jus ke dalam gelas yang disediakan. Kalau sudah di blender, tuangkan dalam gelas. Pinggir gelas jus bisa diberi hiasan berupa potongan jeruk nipis atau jeruk lemon ya. Sudah jadi, tinggal ngasih es batunya atau es batunya campur di blender juga. Kemudian di bawahnya ambil pensil ya. Nanti bisa dipraktekkan jusnya ya. Terus Bu Eko dipanggil. Ya, Bu sudah siap jusnya. Bu Eko datang ya. Halaman 39 yang bawah coba kamu lihat. Kita akan menulis bermacam-macam nama buah yang bisa dibuat jus. Coba buah apa saja yang bisa dibuat jus selain jambu merah? Jeruk, terus mangga, belimbing, anggur, melon ya, semangka ya, apel ya, kemudian stroberi, bermacam-macam buah. Rata-rata bisa dibuat jus, bisa kamu coba di rumah ya. Lanjut halaman 40. Nah, setelah membuat jus ya, setelah membuat jus dan menuliskan nama-nama buah yang ada, kamu membuat kalimat ya. Misalnya 1 tadi buah jeruk ya. Jeruk bisa dibuat jus, mengandung vitamin C. Misalnya begitu ya contoh contoh kalimatnya ya. Kamu tulis di halaman 40 yang atas, ada kolomnya ya. Nanti lanjut sendiri. Sekarang yang bawah halaman 40, sikap terpuji. Ketika Fares dan Nina ikut mamanya, ibunya ke pasar, ia melihat seorang pengemis. Mereka berdua lalu minta uang kepada ibunya. Uang tersebut diberikan kepada pengemis. Nah, sikap Faris dan Nina ini anak-anak ya sangat terpuji. Keduanya peduli terhadap sesama
ya yang membutuhkan. Sikap peduli Faris dan Nina ini peduli dan menolong sesama merupakan pengamalan sila keberapa anak-anak? Kedua. Bunyinya kemanusiaan yang adil dan beradab. Ya, pinter. Kita lanjut halaman 41. Ya. Halaman 41. Kita lanjut di halaman 41 yaitu berdiskusi ya tentang sikap terhadap orang tua. Diskusi dengan teman sebangku nanti kalau sekolah. Sekarang karena kamu di rumah ya berdiskusi dengan orang tua atau saudara yang ada di rumah ya, yang mencerminkan pengamalan sila kedua Pancasila. Selain memberi ya kepada pengemis di pasar, sikap apa yang bisa kamu lakukan yang mencerminkan pengamalan sila kedua dari Pancasila? Ya, nanti diisi di situ. Contohnya Bu Eko beri contoh ya, berbagi bekal di sekolah, menolong teman di rumah, ya itu termasuk pengamalan sila kedua ya. Halaman 41 refleksi dikerjakan seperti biasanya ya. Jadi nanti kalau kalian di rumah hari libur pergilah ke pasar ikut ibu ya berbelanja bermacam-macam barang sayur dan buah ya yang dibutuhkan dalam kehidupan sehari-hari. Selesai PB 4, kita lanjut PB 5 ya. Di PB 5 kita akan belajar gerak manipulatif yang nanti diajari Bu Emil, kemudian perbedaan nama ya. Perhatikan halaman 42. Faris bersama teman-temannya sangat suka bermain bola. Hampir setiap sore mereka bermain sepak bola di halaman sekolah. Kegiatan yang dilakukan Faris dan teman-temannya sangat bermanfaat untuk kesehatan. Menjaga kesehatan dengan baik merupakan cara untuk bersyukur kepada Tuhan ya. Kita sudah diberi kesehatan, caranya bersyukur kita berolahraga secara teratur setiap hari misalnya ya. Lanjut halaman 42 yang bawah, bermain kucing-kucingan ya. Pada hari Minggu, Faris bersama teman-temannya bermain bersama ya. Mereka bermain kucing-kucingan. Permainan kucing-kucingan dilakukan oleh beberapa anak ya. Permainan kucing-kucingan menggunakan bola sepak. Ditentukan satu anak berperan sebagai kucing, sementara anak-anak yang lain mengoper bola. Lanjut halaman 43 ya, lanjut halaman 43. Anak yang berperan sebagai kucing berusaha merebut bola. Ya. Anak-anak lain menggiring bola menghindari si kucing. Menggiring bola sambil mengoper bola ke teman yang lain. Jika ada anak yang menyentuh bola itu, ia yang akan berganti peran sebagai kucing ya anak-anak ya. Caranya ada di halaman 43, nanti dibaca kembali dan melihat gambar yang ada ya. Lanjut bawahnya, mengamati gerak manipulatif dalam permainan anak ya. Perhatikan di situ ada sepak bola, gambar sepak bola ya, dan teman-temannya bermain sepak bola. Coba apakah kamu melakukan menendang? Nah, apakah kamu juga melakukan gerakan menggiring bola? Perhatikan gambar gerakan menendang bola secara berpasangan. Gerakan menggiring bola. Perhatikan ya, gerakan menendang dan menggiring bola itu disebut gerak manipulatif anak-anak ya. Lanjut halaman 44. Nanti diperjelas gerakan manipulatif ini Bu Emil yang menerangkan langsung ya. Halaman 44 ya. Melakukan gerakan menendang bola. Nah ini saling berhadapan, salah satu menendang bola diarahkan ke pasangannya. Kemudian masing-masing membawa bola lalu menggiringnya sejauh 5 meter. Nah, lakukan kegiatan tersebut dengan semangat dan sikap sportif yang tinggi. Semangat ya anak-anak ya kalau melakukan olahraga ya di rumah.
misalnya suruh kirim video Bu Emil ya dilaksanakan ya. Kemudian menjawab pertanyaan nanti kamu isi di rumah ya. Nomor 1 sampai dengan nomor 5 mengenai olahraga ini ya. Lanjut, mengidentifikasi kegiatan anak laki-laki dan perempuan ya. Kalian di kelas itu terdiri dari anak laki-laki dan perempuan. Di rumah juga gitu. Ayah laki-laki, ibu perempuan, kamu sendiri apa? Laki-laki apa perempuan ya? Perhatikan gambar di halaman 44 yang bawah. Bermain bola untuk laki-laki. Bermain layang-layang untuk anak laki-laki. Kemudian bermain bekel, bola bekel ya untuk anak perempuan. Dakon juga biasanya ya. Ini adalah permainan tradisional. Halaman 45 lanjut ya. Putu, Dito, Udin, Ahmad, dan Leon bermain sepak bola. Mereka semua laki-laki. Nina, Sari, Lani, Ayu, dan Kristina bermain bola bekel. Mereka semua perempuan ya. Meskipun mereka semua berbeda jenis kelamin, mereka selalu rukun dan tidak pernah bertengkar ya. Harus kamu contoh, bermain tidak usah pilih-pilih laki perempuan, kalian harus tetap rukun antara anak laki-laki dan anak perempuan. Ya, harus saling menyayangi dan menghargai. Mereka juga sering peduli, saling peduli dan menolong. Tidak pandang itu laki apa perempuan ya. Kalau kamu mampu menolong, kamu harus lakukan ya. Mereka bangga menjadi anak Indonesia ya. Kamu bangga enggak jadi anak Indonesia? Iya bangga. Bu Iko juga bangga jadi orang Indonesia ya. Anak Indonesia yang sopan dan berakhlak mulia ya. Jadi kamu tingkah laku sehari-hari sikapnya harus sopan ya dan berakhlak mulia. Apa itu artinya berakhlak mulia ya? Berbudi pekerti yang luhur, baik, sopan, bijaksana ya, nggak boleh nakal. Anak Indonesia yang bermartabat dan berbudaya ya. Jadi kamu harus punya martabat ya, nggak boleh nakal dan berbudaya. Bermacam-macam budaya yang ada di negara kita Indonesia dan bermacam-macam suku bangsa, kita harus menghormati perbedaan itu ya. Lanjut bawahnya, ambil pensil, ayo menulis nama teman laki-laki dan perempuan. Kamu punya teman laki-laki dan perempuan di sekolah? Iya. Punya teman laki-laki perempuan di rumah? Iya ya. Nah, ini temanmu laki-laki perempuan, boleh kamu tulis di situ di kolom halaman 45 ada tabel nama anak laki-laki siapa saja, anak perempuan siapa saja kamu tulis ya. Baik teman di rumah maupun teman di sekolah boleh kamu tulis di situ. Lanjut halaman 46. Ya. Diskusi dengan lawan jenis ya. Jadi laki-laki perempuan bersama-sama berdiskusi mengenai nilai sila kedua Pancasila ya. Di kolom itu nanti kamu isi. Dengan saudara boleh, dengan teman lawan jenis boleh ya. Tetapi kalau berdiskusi dengan kata yang ramah dan sopan ya, dan tidak boleh nakal, tidak boleh bertengkar, harus menghormati perbedaan ya. Kamu tulis nanti hasil diskusi di halaman 46 di kolom 46. Diskusinya mengenai nilai sila kedua Pancasila ya. Contoh pengamalannya apa saja ya. Nah, kemudian halaman 46 yang bawah ya. Kalian sering melakukan kegiatan di rumah bersama keluarga kan? Nah, kalian dapat melakukan kerjasama bersama keluargamu ya. Carilah informasi tentang kegiatan kerjasama di rumah ya. Kamu dapat menanyakan pada orang tuamu, kerjasamamu di rumah apa coba? Iya, anak laki-laki membantu ayah, anak perempuan membantu ibu ya. Itu kemudian kerja bakti bersama ya. Lanjut halaman 47.
ya. Diskusi juga dengan orang tua tentang menendang dan menggiring bola. Ya, nanti kalau nggak jelas tentang menendang dan menggiring bola bisa japri Bu Emil, guru PJOK, ya. Kemudian lanjut refleksi, kamu kerjakan seperti biasanya. Selesai PP 4 dan 5, kita lanjut PP 6. Materi yang akan kita pelajari di PP 6 adalah kosakata kehidupan sosial. Ya, kosakata itu kata-kata, ya. Harga barang, kemudian irama lagu, ya. Sebelum lanjut, ya, kamu punya keluarga kan? Nah, jadi keluarga itu adalah harta yang paling berharga yang kita miliki, ya. Punya ayah, punya ibu, ya. Bu Eko ini sudah nggak punya ayah, ya. Ayahnya sudah meninggal. Kemudian suami juga sudah menghadap Tuhan, ya. Jadi kamu harus bersyukur masih punya kakek, nenek, ayah, ibu, ya. Tapi Bu Eko juga bersyukur masih ada anak, masih punya cucu, ya. Kita harus syukuri apa yang kita dapatkan sampai saat ini, ya. Bersyukur masih punya keluarga yang lengkap, ya. Tidak ada satupun mampu menggantikan, ya, kehangatan keluarga, ya. Ayah ibumu yang sangat sayang sama kamu, ya. Kalau di sekolah Bu Eko ya juga sangat menyayangi kamu, walaupun kita berjauhan, tapi saya sebagai bu guru kalian sangat menyayangi kalian, ya. Kadang-kadang saya itu mimpi kangen, ya, bertemu sama kalian. Kapan ya bisa mengajar di sekolah kembali seperti dulu, ya. Kita tunggu saja, semoga masa pandemi ini segera berakhir, ya nak, ya. Kita berdoa saja, ya. Jadi kalian harus bersyukur kepada Tuhan atas keluarga bahagia yang kalian miliki, punya ayah, punya ibu, punya kakak, punya adik, ya, punya segalanya, rumah bagus, ya. Kita harus bersyukur. Kita lanjut halaman 48 yang bawah, berkumpul bersama keluarga, ya. Pada hari Minggu, Nina berkumpul bersama keluarga karena libur, ya. Ayah dan ibu bercerita tentang masa kecilnya, ya. Waktu kecil, ayah tinggal di desa bersama kakek nenek. Desa ayah terletak di lereng gunung, ya. Lanjut halaman 49. Di sekitar rumah kakek terdapat sawah yang luas. Kakek memiliki sawah yang luas. Ayah sering membantu kakek pergi ke sawah, menanam sayur, jagung, dan padi. Sawah kakek sangat subur, ya. Ini Bu Eko lakukan juga sama kakek dan nenek Bu Eko di desa. Pergi ke sawah, ya. Mengirim makanan kalau ada orang, kakek neneknya bekerja di sawah, ya. Mengirim makanan, ya. Kemudian kamu lihat, ya, menceritakan suasana desa. Kalau kamu pernah pergi ke desa, nanti kapan-kapan kalau sudah masuk sekolah, kamu bisa cerita desamu bagaimana, ya, karena desanya itu macam-macam, ya. Lanjut, ambil pensil, membuat kalimat sederhana menggunakan kata-kata satu desa, ya. Aku berlibur di desa kakek dan nenek. Misalnya seperti itu contoh nomor 1. Bisa kamu tulis, bisa kamu cari sendiri kalimatnya. Nomor 1, 2, 3, 4, 5, ya. Petani, ya, petani menanam padi di sawah. Kemudian 3, padi yang sudah menguning, ya, segera dipanen. 4, menanam jagung di kebun. 5, sawah tampak sangat luas dan hijau. Ya, begitu ya. Kalimatnya boleh dengan kalimatmu sendiri, ya, nggak harus dengan kalimatnya Bu Eko tadi. Lanjut halaman 50. Mencari informasi hasil pertanian, ya.
Jadi mata pencaharian masyarakat pedesaan itu umumnya sebagai petani. Kalau masyarakat kota yang kita tempati sekarang pegawai kantor, jadi guru ya, jadi dokter, jadi tentara angkatan laut seperti papanya Amel, Davis, Argia, siapa lagi ya? Alia ya, Zahra. Nah, itu kerja kantor ya. Kalau di desa biasanya menjadi petani seperti kakek neneknya Bu Eko ya. Hampir setiap warga desa memiliki lahan untuk bercocok tanam. Bercocok tanam itu menanam ya. Hasil pertanian berupa berbagai macam tanaman dan buah-buahan ya. Sayuran dan umbi juga termasuk hasil pertanian para petani. Umbi itu apa anak-anak? Umbi itu adalah ketela, pohung. Nah, umbi-umbian ada uwi, ada umbi, ketela, ada pohung, bermacam-macam. Kentang itu juga termasuk umbi-umbian ya. Yang ditanam di buahnya di dalam tanah ya. Kalau pohung itu kalau dijabut gitu bawahnya ada buahnya ya, ada umbinya, itu bisa dimakan sebagai makanan pokok karena berat ya, kenyang kalau makan pohung ya yang dikukus. Sayuran contohnya ya, bayam, kangkung, sawi, kubis, termasuk sayur-sayuran yang ditanam ya. Itu hasil pertanian. Kemudian buah-buahan, pisang, apel, jambu, melon, semangka, ya, pepaya dan masih banyak lagi buah-buahan yang ada yang ditanam di desa ya. Sedangkan hasil sayurannya yaitu ya tadi sudah disebutkan Bu Guru, kacang panjang, tomat, bayam, wortel ya. Biasanya para petani di pedesaan menjual hasil panennya ke pasar ya nak ya. Hasil pertanian juga dapat dijual ke kota ya. Biasanya dijual ke pasar, orang-orang kota tengkulak dibawanya ke kota. Karena kalau di kota tidak ada tanaman sayuran, ya kita membeli di pasar dari desa ya. Coba di bawah itu ada tabel ya, halaman 50 di tengah bukan di bawah, maaf. Buah-buahan hasil pertanian kamu tulis apa saja ya. Kemudian sayuran hasil pertanian apa saja yang sudah disebutkan Bu Guru tadi tinggal kamu tulis ya. Kemudian ayo mengamati. Kita mengamati atau mengidentifikasi hasil pertanian. Ya. Mengidentifikasi hasil pertanian. Gambar yang pertama, kacang panjang ya. Kacang panjang 1 ikat Rp500. Murah banget ya nak ya. Paling tidak kalau di kota sudah harganya 2.000 ya. Kemudian tomat ya. 1 kilo 2.000 juga murah banget, padahal sekarang tomat itu 1 kilo 6.000 5.000 ya. Kemudian bayam Rp1.000 ya, murah sekali. Kemudian pisang 5.000. Nah ini kalau di kota pisang ini sudah menjadi 10.000 ya. Itu adalah hasil pertanian di desa ya. Jadi kalau orang desa nggak usah beli ya, tinggal ini ya. Bu Eko aja di sini tanam pisang ya. Kalau berbuah banyak sekali ya, ada yang dibagikan, ada yang Bu Eko jual ya. Kemudian lanjut halaman 51. Gambar di atas merupakan buah dan sayur hasil pertanian ya. Jadi kalian dapat membelinya di pasar dengan harga yang berbeda ya. Saat akan membeli hasil pertanian, perhatikan harganya ya. Jadi harga di desa lebih murah daripada harga di kota. Karena yang membawa hasil pertanian dari desa ke kota juga memerlukan transport. Apa nak transport? Transportasi kendaraannya perlu bensin ya kan, perlu tenaga untuk mengangkut. Nah itu sudah dihitung. Jadi nanti kalau sampai di kota harga sayur dan buah sudah lebih mahal ya, karena kita orang kota tinggal beli ya. Kalau di desa menanam dulu ya.
Halaman 51 lanjut. Berlatih membandingkan harga berdasarkan yang diamati. Dari gambar halaman 50 ya, kacang, tomat, bayam, pisang tadi, barang apa yang harganya paling murah? Iya, kacang panjang ya. Sak bongkok gitu, sak iket kok ya murah men, harganya Rp500 ya nak ya. Kemudian barang apa yang harganya paling mahal? Apa tadi? Pisang ya, tapi juga termasuk murah. Pisang segitu 5.000 ya nak ya. Di kota kita kalau beli paling enggak 10.000 sampai 15.000. Apalagi yang namanya pisang kepok yang Bu Iko tanam ini ya. Satu sisir gitu bisa mencapai harga 20.000 sampai 25.000 ya. Mahal karena pisangnya memang enak, dapat dibuat makan langsung, bisa dibuat kolak, bisa dibuat nogosari, bermacam-macam ya. Nomor 3 kita lanjut. Urutkan barang-barang di atas dari yang harganya paling murah. Ayo kita urutkan. Apa yang harganya paling murah tadi? Kacang panjang ya. Kemudian yang kedua bayam. Kemudian ketiga tomat. Kemudian yang keempat pisang ya. Bisa kamu isi langsung di halaman 51. Sampai di sini jelas anak-anak? Kalau sudah, kita lanjut lagi membaca teks ya. Ayah menceritakan tentang suasana desa. Di desa udaranya sejuk dan pemandangannya sangat indah. Ayah sangat merindukan suasana desanya. Ayah sering menceritakan suasana desa pada Nina. Ya, saat sedang rindu, ayah sering menyanyikan lagu desaku. Nina sangat suka mendengar lagu desaku. Ya, lagu ini sangat menyenangkan. Sebelum bernyanyi, bacalah teksnya lebih dahulu di halaman 52. Siapa yang sudah bisa menyanyikan lagu desaku? Di situ diciptakan oleh siapa? El Manik ya. Lagu desaku mari kita nyanyi bersama-sama. Yang sudah bisa, yang belum ikut-ikut ya. 1, 2, 3. Desaku yang ku cinta, pujaan hatiku, tempat ayah dan bunda dan handai tolanku. Tak mudah ku lupakan, tak mudah bercerai, selalu ku rindukan desaku yang permai. Nah, kira-kira begitu ya nak lagunya. Nanti bisa kamu nyanyi sendiri ya. Kemudian di bawah lagu desaku ada gambar desa loh nak, gambar gunung, ada kerbau, ada Pak Tani, ada anaknya ikut-ikutan pergi ke sawah karena hari libur ya nak ya. Di situ juga ada tanaman jagung ya, tanaman kelapa, dan rumah-rumah itu ada di pinggir sawah ya nak ya. Sangat indah seperti rumah Bu Eko yang sekarang ini juga di pinggir sawah ya. Mewah, mepet sawah ya. Coba kamu nggak percaya, pergi ya, datang ke rumah Bu Eko. Depan rumah Bu Eko itu sawah ya. Sawahnya Juanda tapi. Lanjut halaman 53. Nah, menyanyikan lagu desaku dapat diiringi dengan musik buatan, yaitu tepuk tangan ya. Bisa dengan memukul kayu dengan kayu, kayu dengan kentongan yang ada di gambar halaman 53 yang atas ya. Itu sudah ada di sub berapa kemarin? Sub 1 tim PB berapa kemarin ya? 1 2 3 kalau nggak salah ya. PB 3 kalau nggak salah. 53, coba perhatikan lagu desaku ya. Nyanyi bersama keluargamu di rumah ya, bisa sendiri, bisa diiringi musik ya. Halaman lanjut halaman 54 anak-anak
ya, halaman 54. Refleksi kamu isi juga. Nah, di situ ada glosarium dan rangkuman ya. Cedera, kita baca ya glosarium. Luka atau rusaknya anggota tubuh atau otot karena olahraga atau kecelakaan. Kemudian irama, bunyi yang beraturan. Manipulatif, yaitu gerakan yang dilakukan dengan menggunakan alat atau dengan mengontrol benda ya. Kemudian terpuji itu artinya sikap yang sangat baik atau sangat mulia ya. Kemudian kita harus selalu bersyukur karena kita memiliki keluarga dan teman-teman yang baik. Kita harus tolong menolong dalam kehidupan sehari-hari ya. Kita harus melakukan tindakan yang terpuji sebagai rasa syukur kita kepada Tuhan ya. Kita bersyukur itu sila pertama ya, menolong itu sila kedua, jangan lupa ya. Sampai di sini PP 456 subtema 1 tema 3 ya. Selanjutnya kamu kerjakan latihan akhir subtema 1 ya. Halaman 55 sampai dengan halaman 58 kamu kerjakan ya. Sampai di sini pelajaran tema 3 subtema 1 PB 4, 5 dan 6. Anak-anak ada pertanyaan? Tidak ada nggih. Kalau tidak ada, pesan Bu Iko tetap jaga kesehatan ya. Jangan lupa patuh orang tua. Selamat pagi. Dadah.